sini akan menjelaskan tentang bab nikah dan waris. Stay tune. Baik, yang pertama adalah nikah. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan, dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama atau syariat, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan wati atau hubungan biologis dan akad. Dan sedangkan secara syarak adalah diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Nikah disunahkan bagi orang yang membutuhkannya, sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan hubungan biologis, dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Jika ia tidak memiliki biaya, maka tidak disunahkan. Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Nikah dalam Islam memiliki beberapa macam jenis yang dikenal dalam berbagai konteks budaya dan hukum Islam. Berikut adalah beberapa macam nikah yang umum dikenal, yakni yang pertama adalah nikah mut'ah. Ini adalah pernikahan sementara yang memiliki batas waktu tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. Dan yang kedua adalah nikah misyar. Ini adalah pernikahan di mana pasangan setuju untuk melepaskan beberapa hak mereka, seperti hak tempat tinggal yang tinggalnya bersama. Yang ketiga adalah nikah urfi. Ini adalah pernikahan yang dilakukan tanpa registrasi resmi di lembaga pemerintahan, tetapi diakui oleh agama. Yang keempat adalah nikah syar'i. Ini adalah pernikahan yang mengikuti semua aturan dan hukum Islam. Yang kelima adalah nikah halal. Ini adalah pernikahan yang dilakukan setelah seorang wanita bercerai 3 kali dan menikah dengan pria lain, kemudian bercerai dari pria kedua tersebut sehingga dia bisa kembali kepada suami pertamanya. Dan yang terakhir adalah nikah tafwid. Ini adalah pernikahan di mana pengantin wanita memberi kuasa kepada suaminya atau orang lain untuk memilihkan mahar sesuai keinginan mereka. Selanjutnya adalah rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu yang pertama, calon pengantin itu keduanya sudah dewasa dan berakal atau balik. Yang kedua, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Yang ketiga, harus ada mahar atau mas kawin dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. Yang keempat, harus dihadiri sekurang-kurangnya adalah 2 orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka. Yang kelima, harus ada upacara ijab kabul. Dan yang terakhir, sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka hendaknya diadakan walimah atau pesta pernikahan. Problematika perkawinan. Yang pertama, perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara 2 orang pria dan wanita yang tunduk pada hukum agama atau kepercayaan yang berlainan. Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama hukumnya haram. Yang kedua, ada perkawinan siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan atau dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam yang meliputi 2 mempelai, 2 orang saksi, wali, ijab kabul, dan juga mas kawin. Perkawinan
hanya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum negara. Yang ketiga, ada pernikahan sesama jenis. Pernikahan hanya dapat berlangsung antara seorang laki-laki dan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki atau homoseksual. Dan begitu pula perempuan dengan perempuan atau lesbian. Pernikahan ini selain tidak dikenal dalam agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, juga bertentangan dengan sistem hukum. Yang keempat, ada perkawinan kontrak, yaitu kawin kontrak yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu tertentu dan dituangkan ke dalam sebuah kontrak. Hukumnya adalah haram dan akad nikahnya tidak sah alias batal. Hikmah dari perkawinan. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama. Yang kedua, terhindar dari perbuatan maksiat terutama perbuatan perzinahan. Yang ketiga, nikah merupakan jalan terbaik untuk menciptakan keturunan yang baik dan mulia. Yang keempat, nikah dapat mendorong seseorang terutama laki-laki untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang banyak dan halal. Yang kelima, ada naluri kebapaan dan naluri keibuan akan tumbuh dan berkembang saling melengkapi. Konsep waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal bagi para ahli warisnya, atau bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Pembagian waris. 1. Yaitu suami atau istri. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, anak laki-laki. Yang kelima, anak perempuan. Golongan ahli waris. 1. Dzawil furud. Dzawil furud ialah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam hukum Islam. Dalam membagi warisan ahli waris, dzawil furud harus didahulukan daripada ahli waris asobah dan dzawil arham. Yang kedua, asobah. Asobah adalah ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta warisan atau semua sisa setelah harta warisan dikeluarkan untuk ahli waris yang mendapat bagian tertentu atau dzawil furud. Dengan demikian, ada kemungkinan dia akan menerima seluruh harta warisan, menerima sisanya, atau tidak menerima sama sekali karena telah diambil habis oleh dzawil furud. Asobah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asobah binafsi. Asobah binafsi ialah ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri. Yang kedua, asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi ialah ahli waris yang menjadi asobah karena ditarik oleh ahli waris yang telah menjadi asobah. Apabila tidak ada asobah, maka ia tetap mendapat bagian sebagai ashabul furud. Yang ketiga, asobah ma'al ghairi. Asobah ma'al ghairi ialah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang bukan asobah. Apabila ahli waris yang lain itu tidak ada, maka ia akan tetap mendapatkan sebagian sebagai ashabul furud. Yang ketiga yaitu dzawil arham. Dzawil arham ialah keluarga yang mendapat warisan atas nama rahim atau keluarga. Mereka itu mempunyai hubungan famili dari pihak perempuan. Mereka tidak mendapat bagian warisan jika ahli waris dzawil furud atau asobah masih ada. Yang keempat yaitu furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah ialah ketentuan kadar bagi masing-masing ahli waris. Ada seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ibu, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki dengan meninggalkan sisa harta sebesar 720 juta. Oke, kita hitung terlebih dahulu ibu. Oke, ini ahli warisnya ibu dan istri ya.
untuk satu anak perempuan dan satu anak laki-laki kita hitung pada akhirnya karena mereka berdua mendapatkan asobah, jadi kita hitung terlebih dahulu ibu dan istri. Kalau ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak atau cucu, istri mendapatkan bagian 1/8 kalau apabila ada anak atau cucu. Sama seperti tadi, kita cari kelipatannya, disebut dengan asal masalah. Oke, 4 dari mana? 4 itu dari 24 dibagi 6, jadi 4/24. 4 dikali 720 dibagi 24 hasilnya 120 juta. Kemudian 3 dikali 720 dibagi 24 hasilnya 90 juta. Kita total 210 juta. Kita kurangi 720 juta dikurangi 210 juta, sisanya 510 juta. Jadi 510 juta ini tinggal dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Karena anak laki-laki ini bagiannya 2 kali lipat anak perempuan, ini sudah jelas tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa bahwa anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Jadi kita tulis 2, anak perempuan mendapatkan 1. Oke. Untuk anak laki-laki mendapatkan 340 juta, sedangkan anak perempuan mendapatkan 170 juta. Sekian.